teman-teman, perkenalkan, nama saya Marlina Okta dengan NIM 2002112844. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dan di kelas Budaya Melayu K. Di sini, saya akan membahas mengenai kesenian masyarakat Melayu Riau. Kesenian masyarakat Melayu Riau adalah kesenian yang terdapat di wilayah Riau. Salah satu kesenian Nusantara ini merupakan kesenian yang paling kental dengan budaya Melayunya, sehingga kesenian ini diklaim sebagai pusat budaya Melayu dunia. Kesenian Melayu Riau didefinisikan sebagai dua hal yang menyangkut olah rasa dan olahraga dalam mengekspresikan bentuk-bentuk penghayatan yang indah, menyenangkan, dan memberi rasa kepuasan kepada si pencipta dan kepada para penikmatnya. Kesenian Melayu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, seni musik, yang kedua, seni tari, yang ketiga, seni teater, dan yang keempat, seni rupa. Tari. Yang pertama itu ada tari Zapin. Tarian ini adalah tarian yang sangat terkenal di masyarakat Melayu Riau. Kata Zapin itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang yakni Zapan yang berarti penari dan Al-Zapin yang berarti gerak kaki. Nah, yang kedua ada tarian Zapin Matahari. Tarian ini konon katanya mengisahkan tentang kisah cinta sepasang muda-mudi di desa Kuala Tolang. Kemudian mereka menikah dan hidup bahagia. Namun sangat disayangkan, kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. Nah, yang ketiga, tari tanda. Tari tanda ini memiliki sebuah ciri khas, yakni berbalas pantun antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Tarian ini berisikan tentang apa yang ada di bumi ataupun tentang kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada tari melemang. Tarian ini adalah tarian yang sangat disukai oleh masyarakat Melayu Riau. Saat pementasannya, para penari mempertunjukkan kecakapan mereka dalam mengambil sesuatu. Misalnya, dengan membungkukkan badan ke belakang. Misalnya seperti ini. Nah, yang kelima itu ada tarian Makyong. Makyong ini adalah seni tari tradisional masyarakat Melayu Riau yang masih dilestarikan dan dipertunjukkan sampai saat ini. Pada zaman dahulu, tarian Makyong ini dipentaskan atau diadakan di pematang sawah setelah selesai melakukan panen. Nah, tidak hanya itu, ada banyak lagi tarian-tarian. Seperti misalnya ada tari dangkong. Tari dangkong ini banyak dipakai untuk upacara adat di Melayu Riau. Ada lagi tari gobang. Tari gobang ini biasa digunakan dalam upacara perkawinan, upacara sunatan. Lalu ada lagi mendu. Mendu ini kesenian yang tidak jauh beda dengan tari Makyong, namun mendu ini menggabungkan antara seni teater dan seni tari. Nah, kemudian ada lagi tari gamelan. Tari gamelan ini adalah tarian yang menggunakan alat musik gamelan. Tari ini sudah cukup tua, sudah ada sejak tahun 1811. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai seni musik. Seni musik itu sendiri adalah seni yang memadukan antara suara vokal dan suara instrumental untuk keindahan bentuk dan ekspresi emosional. Ada beberapa alat musik yang terkenal di masyarakat Melayu Riau. Yang pertama itu ada gambus. Gambus merupakan salah satu alat musik instrumental tradisional yang banyak dijumpai di masyarakat Melayu Riau. Nah, yang kedua itu adalah gambang camar.
Gambang camar merupakan musik khas Riau yang terbuat dari kayu dan logam. Alat musik ini termasuk jenis xilofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gendang silat. Gendang silat ini merupakan salah satu gendang khas Riau yang terbuat dari kayu, rotan, dan kulit binatang. Bentuknya kurang lebih seperti ini, menyerupai gendang berkepala ganda seperti pada umumnya. Nah, yang keempat itu ada gendang nobat. Gendang nobat terbuat dari kayu, rotan, dan kulit binatang. Instrumental ini merupakan salah satu perangkat dalam alat musik Melayu. Nah, yang kelima ada gong. Dalam tradisi musik Melayu Riau, gong ini digunakan untuk mengiringi tarian, seni suara, kemudian joget dan lain-lainnya. Dalam perangkat seni musik nobat, gong ini digunakan sebagai penyemangat. Nah, yang keenam itu ada nafiri. Nafiri merupakan alat musik khas Riau yang terbuat dari kayu. Alat ini menyerupai serunai dan termasuk kelompok hobo. Nah, yang ketujuh itu ada rebana ubi. Rebana ubi adalah salah satu alat musik Melayu Riau yang dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan. Alat ini termasuk dalam jenis gendang yang merupakan alat musik perkusi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai seni teater atau biasanya disebut seni peran. Yang pertama itu adalah seni teater Makyong. Seni teater Makyong ini juga dipertunjukkan di negara Malaysia. Namun bedanya antara seni teater Malaysia dan seni teater Riau itu, seni teater di Riau menggunakan topeng, sedangkan seni teater Makyong di Malaysia itu tidak. Nah, pertunjukan Makyong yang biasanya dibawakan oleh kelompok penari dan pemusik menggabungkan beberapa unsur. Yang pertama itu unsur keagamaan, yang kedua itu unsur tari, yang ketiga unsur musik, yang keempat unsur sandiwara, yang kelima unsur vokal, dan yang keenam unsur naskah. Nah, keunikan dari teater ini itu adalah tokoh utama pria dan wanitanya itu dibawakan oleh seorang wanita, dan pertunjukan ini menggunakan musik yaitu gendang, rebab, dan tetawa. Yang kedua itu ada seni teater randai. Randai ini adalah penampilan sebuah cerita rakyat di Riau yang dimainkan oleh kurang lebih 20 orang pemuda. 20 orang pemuda itu terbagi atas pemeran utama, bujang gadis, dan penari-penarinya. Pemeran utama adalah pelaku yang membawakan jalan cerita, sedangkan bujang gadis adalah seorang pemuda yang berpakaian seorang wanita dan memerankan kisah seorang wanita dalam cerita tersebut. Nah, sedangkan penari-penarinya itu adalah yang membawakan tarian dalam pergantian setiap babaknya. Dan teater ini dibawakan dan diiringi oleh seni musik. Dan biasanya seni musik tersebut menggunakan lagu-lagu daerah di Melayu Riau. Nah, selanjutnya itu ada seni teater Mendu. Mendu ini adalah salah satu seni teater yang terkenal di Melayu Riau, yang sama-sama dan tidak jauh dengan seni teater Makyong, menggabungkan antara seni teater, nyanyian, dan seni tari. Pertunjukan Mendu ini kerap dipertunjukkan di beberapa daerah di Melayu Riau, seperti di Anambus, tepatnya di Tarempa dan Langi. Kemudian di Natuna. Natuna itu tepatnya di Ranai, Sapempeng, dan Midali. Nah, cerita yang dibawakan itu adalah hikayat Dewa Mendu yang diangkat dari cerita rakyat Natuna. Tokoh-tokoh dalam cerita rakyat Mendu ini atau seni teater Mendu ini, selain Dewa Mendu sendiri itu ada Angkara Dewa,
Siti Mahdewi, Maharaja Laksemalik, Kilan Cahaya, Nenek Kebayan, Raja Bahailani, Raja Majusi, Raja Firmansyah, Raja Beru, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya yang jenaka, seperti Slamet Slabe dan Tukmogu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai seni rupa yang terkenal di masyarakat Melayu Riau. Nah, masyarakat Melayu Riau sendiri dapat dikatakan sebagai masyarakat yang cukup kreatif. Kenapa cukup kreatif? Karena masyarakat Melayu Riau banyak menghasilkan seni-seni rupa dan kerajinan yang cukup menakjubkan. Beberapa di antaranya ada kerajinan anyaman dari Riau. Kerajinan anyaman dari Riau ini sendiri sudah dikenal sejak lama, bahkan sejak masa kerajaan Riau yang pertama. Kerajinan ini sudah dikenal. Dalam pengembangannya, kerajinan ini diturunkan secara turun-temurun dari tiap generasi hingga sekarang, sehingga generasi sekarang pun masih tak melanjutkannya. Jenis-jenis anyaman dari kerajinan di Riau ini itu ada anyaman pandan, anyaman bambu, serta anyaman rotan. Contohnya itu seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada kerajinan songket dari Riau. Songket berasal dari kata sungkit, yang artinya adalah mencungkil. Kain songket merupakan salah satu kerajinan tangan asli Riau yang populer dan sering diburu oleh orang-orang bepergian ke Riau. Hal ini karena pada songket Riau terdapat motif-motif yang sangat khas dan tidak ditemukan dari songket-songket lainnya. Nah, yang terakhir itu ada kesenian wayang cecak. Kesenian ini merupakan kesenian yang dimainkan dengan menggunakan boneka tangan. Boneka tangan tersebut dibuat dari kain perca, dan yang memainkan boneka tangan tersebut adalah seorang dalang. Nah, pertunjukan ini dipertunjukkan di dalam kotak berukuran kurang lebih 2 x 3 meter, dan di balik kotak tersebut terdapat seorang dalang. Nah, kesenian ini dulu katanya hanya dimainkan di kalangan-kalangan elit dan tidak menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kesenian ini pun tidak banyak yang memainkannya. Sampai pada masa 1940-an pun pemain wayang cecak ini yang berada di Pulau Penyengat itu hanya satu orang, yaitu Hadijah Terung. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya berharap video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesenian di budaya Melayu Riau, serta kita dapat melestarikan kesenian-kesenian tersebut agar tidak punah termakan zaman. Terima kasih sudah menonton.